Selamat datang di Siniari Uteva episode ketiga. Siniari Uteva, Itu sudah. selamat datang kembali Sobat Uteva, dimanapun kalian berada. Episode kali ini kita akan membahas tentang kisah kasih penilaian. Telah hadir di samping kita Bapak Ahmad Mabaru. Terima kasih. Kepala Seksi Penilaian 2 Kanwil DJKN Papua Barat dan Maluku. Iya. Si paling tahu penilaian di Kanwil Papua Baruku. Ya lumayan lah. Setelah kabitnya. Saja. Iya sih. Ya. Gimana? Apa kabar Pak Barun? Baik, terima kasih. Apa kabar Mas dan Mas Ahyar? Alhamdulillah. Sibuk apa Pak akhir-akhir ini Pak? Ya inilah tugas-tugas rutin penilaian, terus kaji ulang penilaian, terus bikin database penilaian gitu-gitulah. Wah, hal-hal yang akan kita bahas Hal-hal yang selanjutnya ini. sangat Oke. menarik. Tapi sebelum itu, kita seperti biasa bacain komentar-komentar yang ada di Sini Ada Uteva episode kedua kemarin. Kita bacain satu-satu ya komentarnya. Yang kiranya menarik akan mendapatkan hadiah dari Tuhan yang Maha Esa. Karena sudah mensupport. Terima kasih sudah nonton teman-teman. Cuman saya kalau mau mungkin komentar sekalian dicantumkan IG-nya biar kita bisa promosiin gitu kalau mau. Dari Bapak Triatmojo. Guys, acaranya bagus, temanya oke. Wah, terima kasih Terima Pak kasih, Bapak Triatmojo. Triatmojo. Dari mana nih? Dari belum enggak ada ya? Enggak ada. Mungkin bisa dikomentar Pak Triatmojo kalau nonton episode kali ini. Dari Ibu Retno N. Mantap Pace, salam dari Singkawang. Wah, ternyata podcast kita sudah sampai Singkawang ya. Gila. Luar biasa. Biasanya di segmen yang paling ditunggu di sini Radio Teva, selain info-info yang menarik, nanti kisah-kisah yang menarik, juga ada segmen tebak-tebakan. Ya. Tebak-tebakannya dimulai dari Rida. Emang paling bisa nih ngelempar tanggung jawab. Oke. Karena bahas lagi penilaian. Karena lagi bahas penilaian. Nilai-nilai apa yang cuma bisa dipakai setahun sekali? Nilai dipakai setahun Nilai. sekali. Iya. Ini ke siapa nih? Semuanya. Oh, kirain ke Kru warganet. juga boleh. Penonton Kalau juga mau boleh. jawab, Ntar iya. jawab Jawab di kolom komentar. kolom komentar ya. Kalau emang ada Lontarkan tebak-tebakan. Nilai-nilai pertanyaan. apa yang dipakai setahun Nilai-nilai sekali? apa yang cuma bisa dipakai setahun sekali? Dilakukan setahun sekali. Editor kasih tanda tanya dong. Apa dong? Nggak tahu deh, nyerah. Nyerah deh. Nilai Dilakukan setahun nilai sekali. apa ya? Nggak ada. Enggak tahu. ngerti. Nilai yang bisa dilakukan setahun sekali. Skip. Apa? Nilai apa yang paling sulit dicari? Aduh. Nilai kebaikan. Itu susah loh. Coba tebak Pak, apa Pak? Nilai kebaikan. Betul. Bener ya? Langsung bener gitu. Keren banget Pak Baran bisa nebak-tebakan. Gue mau ngomong nilai 100 juga. Ngomong-ngomong soal penilai Pak, kan ini kita sebagai sudut pandang orang awam Pak. Iya. Sebenarnya penilai itu apa sih Pak? Maksudnya orang tahu nilai itu gimana sih? Maksudnya ketika orang lihat kamu penilai, kamu judgmental ya. Kamu bisa nilai kebaikan seseorang. Gitu. Iya. Sebenarnya kan penilaian itu tiap orang pasti ini ya pernah melakukan tuh kan kita kadang ini barang ini nih nilainya sekian jadi beda dengan harga. Kalau harga Bedanya apa tuh Pak? beda. Kalau harga itu kan Contoh. nih umpamanya HP ini dulu dibeliin istri saya nih waktu dari zaman pacaran. Nah harganya mungkin 1 juta. Tapi nilai historisnya nggak 1 juta dong, buat saya ini berharga banget. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi nilai itu. Jadi ada aspek yang tidak, subjektivitas ya. Ada. Tidak setara Ada atas pasti. semua orang gitu. Nilai tiap orang dengan orang lain pasti terhadap suatu objek lain. Oh. Nah makanya kalau di dunia penilaian itu kan profesi baru ya di Indonesia mungkin sekitar tahun 70-an kalau nggak salah ingat, mulai dari mantri klasir zaman itu di PBB itu. Dia akan melaksanakan penilaian untuk mendapatkan nilai itu dengan beberapa pendekatan. Nah, kalau umpamanya nih ngomong
nilai tanah nih, atau nilai bangunan, atau nilai mobil, itu yang nilai properti atau nilai apapun, itu kan kita bisa dekati dengan 3 pendekatan tuh. Oh, ada pendekatan-pendekatan Ada, tertentu ya, Pak, ya, yang iya. untuk menilai. Jadi dia Metode. metode. Jadi dia itu kan art and science. Art and science, Siap. iya. Jadi tapi harus kental juga unsur artnya nih. Umpamanya kalau kita nilai bangunan, kita kan harus tahu tuh teknik bangunan, kita harus tahu konstruksi bangunan. Nah, nanti di penyusutan atau pendekatan pencarian data pembanding, nah disitulah ada sisi artnya. Jadi nggak satu Keren. multidisiplin ilmu yang harus teknik aja nih atau finance aja. Nah, di penilaian biasanya agak lebih luas. 3 metode tadi apa aja Pak? Dari pendekatan data pasar, pendekatan biaya, Iya ya. terus ada satu lagi pendekatan pendapatan. Dengan 3 ini kita bisa menilai objek apapun ya Pak ya? Apapun, selama dia masih bisa dinilai ya. Apa yang nggak bisa Ya kan, dinilai Pak? kebaikan tadi nggak bisa. Di callback teman-teman. Itu jokes terbaik Bapak ya, Pak? Udah keluar 2 kali loh. Jadi tapi kalau ketika suatu objek itu menilainya apa berarti kombinasi antara 2 metode atau satu objek ini satu metode atau Iya. gimana tuh, Pak? Bisa lebih dari satu metode Untuk untuk penilaian. satu objek, atau bisa dengan metode yang paling tepat. Nah, disitulah pengalaman penilaian, nanti dia akan memilih pendekatan yang paling tepat untuk objeknya. Disitulah subjektivitas penilai masuk untuk menentukan pendekatan apa gimana Pak? Enggak sih, sebenarnya pendekatan itu lebih ke mana sih yang paling tepat. Umpamanya gini nih, saya mau nilai outfit nih. Ya. Berapa harga outfit lo? Iya. Kan kalau nih, ini nih gambarannya biar real ya. Kalau kita pakai pendekatan yang pertama data pasar nih, umpamanya di Mas Ridan ada baju, celana, sama sepatu. Jam tangan pakai nggak? Enggak. Waduh, nanti jadi murah banget kalau nggak pakai. Waduh, masa gaji saya cuma berdasarkan jam tangan? Kan outfit ya. Oke. Ya, kalau data pasar, kita akan cari pembanding yang sejenis di pasar tuh. Umpamanya, untuk baju seperti ini, pasarannya berapa sih kondisi seperti ini? Taruhlah, bajunya dulu belinya 300.000 nih. Tapi pasar di sekarang bekas 200.000. Nah, itu kita nilai nih, bajunya 200. Celananya 100, sepatunya 1.000.000. Jadi totalnya 1.300.000. Nah, itu pendekatan data pasar. Jadi pakai pembanding-pembanding untuk mengetahui nilai pasarnya saat ini. Nah, gitu. Nah, ada lagi tuh pendekatan yang kedua, biaya. Biaya, Pak ya? Nah, biaya itu kan kita mau nilai dengan pendekatan biaya yang diperlukan untuk menciptakan kondisi barang yang baru seperti baju, celana, sepatu, dikurangi penyusutannya. Penyusutan. Jadi kan barang dulu dibikinnya berapa? Umpamanya bajunya dulu 300.000. Sekarang bikin baju yang sekarang 400.000 nih. Bikin celana yang 100.000, sekarang bikinnya 200.000. Sepatunya dulu 1.000.000, sekarang 2.000.000, berarti kan 2.600.000. Penyusutannya udah 50% nih ya. Berarti pendekatan biaya akan mengatakan nilai outfitnya berarti 1.300.000. Nah, kira-kira gitu. Itu gambaran simpelnya. Nah, kalau pendapatan itu harapan keuntungan nih yang kita pengen dapat dari asetnya. Umpamanya baju nih ya. Kenapa contohnya saya? Oke lah. Iya, umpamanya. Umpamanya tadi didekati pakai yang tadi, tapi ternyata Ridan itu seorang pengusaha salon kan. Let's go. Salon umpamanya. Terus tiap dia nyewain baju ini nilai sewanya satu set 200.000. Nah, usia maksimal bajunya itu disewain sampai 5 tahun. Nah, itu kita totalin dulu tuh potensi pendapatan yang didapat selama 5 tahun, 200.000, disewa berapa hari. Nanti nilai yang di tahun ke-5 itu ditarik ke sini, namanya net present value. Nah, itu jadi untuk mendekati objek itu perlu analisis nih, apa nih yang tepat gitu. Jadi kalau ini Pak, di DJKN sendiri
Tadi kan masalah penilaian mencontohkannya outfit ya Pak. Ya, outfit. Cuma kan tidak mungkin menilai outfit kan Ya. ya di DJKN. Iya. Nggak mungkin Bapak tiap kerja Stop. 1.300.000 ya. Tidak mungkin kan. Udah ahli banget. Iya. langsung. Kalau ini di DJKN itu sebenarnya menilai apa aja sih Pak biasanya Pak? Kesibukan pekerjaan itu menilai objek-objek apa aja dan biasanya untuk apa gitu kepentingannya. Di DJKN saat ini kan kalau di pengaturannya di DJKN itu menilai properti, terus ada lagi penilaian bisnis, terus penilaian SDA. Nah, jadi kalau properti itu kan nanti ada tanah, bangunan, terus aset tak berwujud. Aset tak berwujud bisa Contohnya juga tuh. Kebaikan. Itu nanti itu Kasih sayang orang tua. Terwujud tuh. iya juga sih. Tapi kayak ini, kayak kita nilai goodwill, terus license, terus lisensi ya, terus nilai-nilai saham. Nah itu kita bisa nilai di DJKN. Sampai nilai saham juga deh Pak di Iya. DJKN ya. Keren. Cuman kalau di Kanwil Papua Barat Maluku saat ini belum pernah melaksanakan. Cuman secara umum di Secara DJKN, umum DJKN dilakukan bisa, apa ya? Bisa melaksanakan. Kalau ini kayak nilai-nilai saham, nilai-nilai properti itu biasanya pendekatan yang dipakai itu apa, Pak? Ya, nanti kita lihat lagi nih yang paling tepat apa. Kalau properti kan dia biasanya umpamanya dia tanah gitu ya. Dia mungkin lebih tepat didekati pakai pasar. Karena banyak. Karena sebenarnya nggak banyak tapi ada transaksinya. Ada transaksinya. Itu ya salah satu kriteria lah. Ini gue milih pendekatan yang mana. Salah satunya untuk pendekatan pasar itu kalau banyak transaksinya gitu ya sekitarnya. Bisa jadi. Terus datanya masih relevan kan. Jadi bisa diperbandingkan. Iya. Atau kalau enggak dia bangunan yang kita udah nggak ada data pembandingnya nih, umpamanya ada bangunan yang dibangun tahun 50 terus atau tahun 70 yang bangunan sejenis nih nggak ada jual belinya umpamanya. DJKN juga menilai kayak gitu Pak? Bisa. Bangunan tahun 50? Bisa. Nah kalau yang gitu? seperti itu mungkin lebih tepat didekatin dengan pendekatan biaya. Nah, nanti kita analisis tuh. Nah disinilah sains tuh. Ini jenis bangunannya apa, kategorinya, terus dia material bangunannya apa, biaya pengerjaannya berapa, hal-hal seperti itu di DJKN kita lakukan. Saya kira rumah-rumah 50 tahun ini didekati dengan pendekatan gaib. Siapa tahu dengan rumah ini banyak makhluk-makhluk tidak terlihat, makhluk tak berwujud yang akan ya. Apakah itu bisa sih nggak sih Pak? Maksudnya kalau saya kan ibaratnya sebagai orang awam nih, misal rumah ini nilainya sekian, rumah ini nilai sekian, ini gara-gara rumah ini banyak hantunya gitu. Jadi nilainya lebih murah. Iya, bisa jadi. Bisa Pak? Bisa. Bisa jadi karena kan dia secara market kan peminatnya jadi tambah sedikit. Iya juga ya. Bisa. Bayangin Pak Barun masuk terus dirasukin. Iya. Nilai rumah ini adalah segini. Podcast kok kerasukan. Ternyata tapi hal-hal unik itu emang ada ya Mbak di DJKN kita temukan. Dan perlu diingat DJKN kan wilayah kerjanya dari Sabang sampai Merauke kan. Iya, benar. Dan aset kekayaan kita itu kan tersebar sampai benar-benar yang pelosok-pelosok gitu. Jadi banyak hal menarik sebenarnya di dunia penilaian di DJKN gitu. Menilai paling jauh kemana Pak? Saya penugasan ada di 3 tempat ya. Saya di Pulau Kalimantan pernah, di Jakarta, di Sudiharjo, dan terakhir sekarang di Papua ini. Kalau Papua itu relatif jauh tapi pendekatannya kan ke moda transportasinya kan pakai pesawat ya. Kita pernah ke Bovendigul tuh. Bovendigul di mana tuh Pak? Bovendigul tuh di atasnya Merauke, tempat founding father kita diasingkan dulu di era penjajahan gitu. Tadi kan Bapak udah bilang 3 lokasi, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Di antara 3 lokasi itu pengalaman mana yang paling memorable Pak? Ya, kalau di pengalaman memorable nyaris seluruh kegiatan penilaian itu kan punya kekhasannya ya. Yang menarik di penilaian kan ada banyak kegiatan tuh.
Nah, di situ harus melibatkan kemampuan sosiokultural kita juga tuh dalam pencarian data dan lain-lain. Relatif, kalau saya di Jawa cari datanya mudah karena tersedia di internet, di pasarnya ada banyak gitu. Kalau di Kalimantan luasannya, kalau di Papua jarak dan luasannya kan gitu ya. Jadi apa ya? Setiap tempat ada tantangannya Iya ada masing-masing lah ya. tantangannya. Cuman kalau yang apa tadi memorable ya? Paling memorable, paling teringat Memorable gitu. yang saya berkesan Heeh. itu kalau di kegiatan IP di penilaian BMN, saya dulu terlibat di penilaian tanah bencana untuk lumpur lapindo. Oh. Ya, Heeh. wartawan lumpur Karena di lapindo. lumpur lapindo itu Iya, dia kan ada aset yang jadi tanah cadangan untuk kalau bencana itu meluas. Nah, itu merupakan BMN, barang milik negara. Oh. Nah, di situ nilai yang kita hasilkan ternyata lebih rendah tuh dari nilai perolehannya. Oh. Iya, waktu Ya. itu Bapak pakai pendekatan apa Pak? kita pasar wajar. Pasar wajar. Iya. Oke, terus Nah, ternyata waktu di BMN itu di penilaian di tanah bencana Lapindo itu biaya yang diperlukan untuk memperoleh itu adalah biaya penggantian karena bencana oleh negara. Jadi waktu itu nilainya kurang lebih ya per meter square untuk tanah bangunan rumah itu tanah pekarangan gitu dinilai hampir sekitar 2 juta per meter. Lumayan. Iya. Sedangkan waktu kita nilai ternyata nilai yang kita hasilkan di angka sekitar antara mungkin 800.000 per meter. jauh juga. Jauh. Tapi yang menarik buat saya karena pasarannya memang segitu nih. Kita bertahan. Oh, nilai kita memang segitu. Karena dulu warga itu dihitung semua ya karena mereka terdampak bencana. Bagus. Saya merasakan negara ini hadir kok buat warganya. Oh. Jadi mereka nggak diganti yang lebih rendah dari nilai pasarnya ternyata saat itu. Itu saya berkesan ya. Oh ternyata hadir nih negara. Jadi walaupun melewati metode yang sudah proven by art and science, menimbulkan nilai yang mengeluarkan nilai yang lebih rendah, tapi tetap negara itu hadir membayarkan aset tersebut lebih tinggi daripada Iya. nilai yang sebelumnya itu ya. Jadi kita pos setelah negara bayar 2 juta per meter kira-kira. Karena mereka kan penggantian karena bencana. Jadi emang kalau kita pikir, oh orang yang kena bencana juga diperhatikan nih. Yang kedua kalau di Papua, selama penugasan di Papua ini saya terkesan sekali dengan proses penilaian barang milik daerah. Kan kalau DJKN selain melayani penilaian dari BMN juga boleh melaksanakan penilaian dari barang milik daerah. Pemda. Ya. Itu kita terkesan sekali karena waktu itu pelaksanaan penilaian itu dilaksanakan dalam rangka memenuhi rekomendasi BPK dan KPK RI. Jadi dalam niat untuk berbenah ya Pak ya. Itu yang saya berkesan itu. Jadi semangat untuk memperbaiki, membangun negeri dari ujung paling timur itu buat saya ini banget gitu, berkesan sekali itu. Itu waktu itu Pemprov Papua Barat itu saya mengapresiasi sekali itu dan kita senang bisa terlibat di proses perbaikan ya yang kita lakukan bersama gitu. Jadi lebih baik tentunya kan. Itu keren sih menurut saya. Setelah semua yang Bapak ceritakan tadi, ke depannya nih penilaian itu apa yang akan dilakukan? Apakah ada inovasi? Ke depan ini mau kemana? Mau ngapain? Ya, yang lagi ini di dunia penilaian di DJKN itu kan kita ada tagline baru nih. Apa tuh Pak? Dari Direktorat Penilaian. Go Global, Go Stronger. Go Global, Go Stronger. GGS. Iya, ganteng-ganteng segala dong. Beda dong. Saya kira orang Coba yang Direktorat Penilaian mau ngomongnya melucu agak juga belibet gitu. sih. Go Global, Go Global, Go Stronger. Nah, apa nih Go Global? Nah, Go Global nih gimana nanti penilai DJKN itu bisa mewarnai hasanah dunia
penilaian secara internasional, secara kualitas Dunia juga. penilaian. DJKN-nya Malaysia, Amerika Ya, kita gitu, ikut- nanti ikut- kita ikutan ya, gitu. ikut Kalau di mewarnai Amerika lah. DJKN Gimana sih? Bukan DJKN dong. DJKN. DJKN. Berarti Sama biar aja. bisa eksistensi penilai di DJKN di Indonesia ini bisa dilihat di dunia juga gitu ya. Iya, nah caranya gimana? Go Stronger tadi tuh. Kita meningkatkan soft skill dan hard skill kita, pelatihan, kemampuan teknis, kemampuan hal-hal baru gitu. Sosiokultural tadi salah satunya. Sosiokultural salah satunya itu penting sekali. Di mana Sabang sampai Merauke banyak sekali kan penduduk-penduduknya dengan budaya Berbagai masing-masing. budaya. Iya, itu. Jadi pendekatan Luar biasa. di tiap titik dengan titik lain pasti berbeda kan ya. Iya. Itu menarik sih. Terus selain itu ada yang baru, ada di dunia penilaian Indonesia di DJKN pada khususnya ini lagi kita giat sekali nih memperbaiki basis data. Basis data. Jadi kita pengennya kan data driven ya, semua keputusan sekarang. diambil Betul. berdasarkan data tuh. Data semua. Jadi kita mulai dari data analitik, machine learning, terus bank data, kebijakan satu peta, banyak hal baru. Wah, tuh. Seru banget. Iya. Seru banget pasti. Salah satunya yang lagi kita di DJKN perjuangkan ini adalah RUU penilai itu. Oh. Iya. Mau akan ada undang-undangnya, Pak? Iya, rencananya perjuangannya ke situ. Nah, itu Keren banget. biar nanti dunia penilaian juga lebih mapan kan ya, perlindungan, terus peran kita di penerimaan negara juga lebih kuat. Nah, hal-hal seperti itu Oh, siap-siap. masa Keren. depan kita. Ternyata wah keren banget kayak obrolan kita hari ini Berisi banget ya. Berdaging Oh, iya. semua Daging ya. semua isinya ini. Nggak ada tuh kulit-kulit nggak jelas. Daging semua lah alhamdulillah. Thank you banget Pak Barun. Siap, siap. Si paling Oke. penilai di DJKN Papa Baruku. Setelah Pak Habibnya. Terima kasih udah mau berbagi Iya, terkait oke. pengalaman hal-hal penilai. Semoga dengan berbaginya hari ini teman-teman Sobat Yuteva bisa lebih tahu terkait dengan penilaian dan mungkin nanti ke depannya ada yang tertarik jadi penilai juga gitu Iya, ya Mas Idan ya. betul. Siapa Kalau tahu mau Bapak- tanya-tanya lagi terkait penilaian bisa tanya langsung ke Pak Barun ya. Jangan gitu di kolom juga. komentar. Di kolom Iya, komentar kolom nanti saya komentar. kasih. Nanti kita jawab dengan nomor WA-nya. Oke, terima kasih Pak. Sebelum Oke. kita akhiri, kita tagline Siniaro Deva dulu. Oke, oke. Kalau saya ngomong Siniar Teva, kita sama-sama. Itu sudah sekalian. Oh ya, oke. Oke. Siniar Yuteva. Itu sudah. Terima kasih Sobat Yuteva. Terima kasih kepada para Sobat Yuteva yang telah menyaksikan Siniar episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe pada akun channel YouTube kami. Kami juga mohon dukungan kepada Sobat Yuteva, kepada kami LJKN Papua Barat dan Maluku dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi tahun 2022 dengan tidak memberikan imbalan apapun dalam segala pelayanan yang diberikan oleh kami. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan moto Noken Ale. Inovatif, Kompeten akuntabel, dan agile. Siniar Yuteva. Itu sudah.